Halo, nama saya Zul dan Anda sedang bersama dengan saya di Gremede Pictures Tutorial Arsitek Cara Mudah. Oke, pada hari ini saya akan tunjukkan apa yang kita coba capai pada hari ini, yaitu animation. Tapi bukan animation. Tajuk kita pada hari ini adalah fokus kepada anchor point. Bagaimana anchor point berfungsi, di mana, macam mana, bagaimana, itulah yang saya akan jelaskan secara pendek saja pada hari ini. Tutorial ringkas untuk memahami anchor point. Oke, kita stop dulu. Seperti yang Anda lihat di screen saya sekarang, ada 1, 2, 3, 4 bulatan yang sedang berpusing dia berpusing dalam arah yang tersendiri. Dan semua ini dibuat melalui anchor point. Kenapa saya tidak jelaskan anchor point sebelum ini? Saya hanya jelaskan mengenai position, scale, rotation dan sebagainya, sebab anchor point adalah pusat di mana tiga benda itu berlaku. Biar saya bagi tunjuk ya. Di composition 2 ini saya ada buat sesuatu juga. Kita play dulu. Di episode sebelum ini, di perkataan, yang permulaan episode kita, saya jelaskan tentang perkataan. Bila kita toggle down, ada anchor point, position, scale, rotation, dan opacity. Saya jelaskan hanya mengenai position, scale, rotation, dan opacity tanpa menjelaskan anchor point. Maka tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan anchor point, sebab 1, 2, 3, 4, keempat ini berkait rapat dengan anchor point. Jadi kita kembali ke composition 1. Kita akan coba hasilkan sesuatu seperti ini. Oke, tanpa buang masa lagi, kita pergi composition, new composition, setting yang sama. Oke. Tidak perlu background untuk ini, hanya untuk memahami bagaimana konsep anchor point. Jadi untuk membuat bulatan di dalam After Effects senang saja, pergi ke kawasan ini, yaitu ellipse tool. Kalau kamu klik lama-lama dia akan keluar rectangle, rounded ellipse, polygon, star. Kita pilih ellipse. Kita klik and drag sambil tekan shift dan control, dia akan maintain proportion. Maksudnya dia akan bulat dan dia akan membesar di kawasan yang sama. Dan kita lepas. Dan masih ingat lagi macam mana untuk letakkan bulatan ini di tengah-tengah frame? Kita pergi ke window, align, dan dia sudah check di sini. Dia akan keluar di sini. Kita tekan horizontal center dengan vertical center. Dia akan berada di tengah. Anchor point adalah titik pusat di mana rotation, position, scale akan berlaku. Biar saya bagi tunjuk ya. Kalau kita keluarkan toggle down, transform, scale, kita besarkan. Oke, Ctrl Z, position, Ctrl Z, dan rotation. Oke. Anda lihat bulatan kita sedang berpusing dalam skala yang agak tidak seimbang, sebab anchor point-nya tidak berada di tengah. Ctrl Z. Macam mana untuk kita letakkan di tengah? Kita pergi ke butang ini, yaitu pan behind, anchor point tool ataupun shortcut Y. Kita zoom in sedikit. Anda nampak butang ini, tanda ini adalah anchor point. Bila kita klik, kita boleh drag dia pergi mana-mana. Kita drag dia di tepi sini. Perhatikan di sini. Kita zoom out. Dan sekarang kita coba rotate. Perhatikan, rotation bagi bulatan ini adalah pada anchor point. Kita kembali ke composition 2. Bila kita melihat kepada animation ini, saya rasa Anda pun sudah boleh agak di mana anchor point, di mana anchor point-nya. Kita klik anchor point dan anchor point-nya sudah tiada, sebab saya telah meletakkan anchor point-nya di sini. Bila saya drag, Anda boleh lihat ya di sini. Anda boleh meletakkannya di bucu dengan menekan butang control bagi After Effects CS6, dan bila Anda snap, Anda lepaskan. Dan anchor point-nya, titik pusat bagi perkataan anchor point ini ada di tepi. Begitu juga dengan shape ini, shape layer 1, anchor point-nya ada di tepi. Perhatikan bila dia sudah mendatar, anchor point-nya ada di sini. Jadi kita sambung ke composition 3.
kita letak tengah dulu, kita bagi tengah, dan kita pan behind tool, kita zoom. Sekarang ini bulatan ini confirm sudah ada di tengah, so kita sudah klik di sini. Jadi kita tarik anchor point-nya, tekan Ctrl, pergi ke tengah, dan Anda akan snap seperti ini. Maksudnya ya tepat berada di tengah. Ini untuk After Effects CS6. Saya tidak tahu jika version sebelum ini dia berfungsi. Jadi sekarang kalau kita rotate, kita tekan butang R, rotation. Kalau kita rotate, dia rotate di kawasan yang sama. Oke, Ctrl Z, ataupun kita reset dia pergi kosong, enter. Sekarang kita mau buat warna kuning. Warna kuning ini berada betul-betul di luar, dan dia tepat mengelilingi yang warna biru ini. Jadi macam mana untuk kita buat? Kita duplicate, yaitu Ctrl D, ataupun edit, duplicate. Shape layer 2, kita tekan butang E untuk mengeluarkan anchor point-nya, dan kita keluarkan dia dalam paksi Y menuju ke atas. Dan cara untuk mengubah warna benda ni, shape ni adalah kita tekan butang shape, dan kita tekan di sini, kita bagi dia warna merah terang. Oke. Dan sekarang ini Anda perhatikan, kita zoom in sedikit, anchor point-nya masih berada di sini. Kita cuma mengubah bagian paksi Y tanpa mengubah posisi X. Jadi kalau kita rotate sekarang, kita tekan R, rotation akan berpusat daripada anchor point. Kita Ctrl Z. Kalau kita besarkan, kita S untuk mengeluarkan properti sebagai scale, kita bagi besar, pun dia akan berpusat daripada anchor point. Jadi kita mau animate dia. Animation ini adalah pada rotation, sebab composition 1 seperti yang Anda lihat, shape warna kuning ini dia bergerak rotation, bukan scale dan bukan position, dia cuma bergerak-gerak mengelilingi. Jadi kita coba buat benda yang sama dengan shape berwarna merah. Kita klik dulu, dan kita tekan butang R, kita tekan stopwatch, keyframe keluar, pergi ke saat yang kedua. Kita mahu dia pusing mengelilingi shape warna putih ini sebanyak 2 kali. Jadi kita cuma type 2 di sini. Maksudnya bulatan merah ini akan mengelilingi bulatan putih dengan 2 pusingan. Jadi episode sebelum ini macam mana untuk mendapatkan motion blur adalah simple saja. Kalau sekarang ini kita rotate, dia tiada motion blur. Kita cuma perlu enable motion blur di sini, dan enable motion blur for all layers. Dan bila kita render, dia ada motion blur. Jadi saya harap Anda paham dengan konsep bulatan yang saya telah buat ini. Kita pergi ke composition 2, di mana perkataan, ataupun kita coba buat perkataan baru. Composition, new composition. Oke. Kita tulis sample. Perhatikan anchor point-nya ada di huruf M, dan dia bukan di tengah. Jadi macam mana untuk menyelesaikan masalah itu? Pertama sekali kita kena center kita punya sample ini. Jadi kita align center, dan kita pan behind, tekan pan behind. Kita alihkan anchor point ini ke bawah sambil menekan butang Ctrl. Oke, snap di situ dan kita lepas. Sekarang ini kita pergi ke scale dan kita unlink constraint proportion. Kita uncheck, dan sekarang ini kalau saya besarkan, dia cuma besar pada paksi X, Ctrl Z, dan kita besarkan, dia besar pada paksi Y. Perhatikan puncanya di mana. Puncanya adalah di anchor point. Ctrl Z. Kalau saya alihkan anchor point itu ke sini misalnya, perhatikan, dan benda yang sama juga berlaku. Oke. Sekarang saya mau anchor point masih berada di sini. Saya mau dia keluar dalam keadaan jumpy dalam paksi Y saja. Jadi
pada saat yang pertama kosong, kita klik butang scale, kita uncheck untuk keluarkan keyframe. Saat yang pertama kita tambah keyframe dan kita kembali ke keyframe sebelumnya, kita letak kosong dan dia tiada. Kita coba lihat animation. Saya mau cepatkan dia. Terlalu cepat. Jadi saya rasa itu saja penjelasan saya tentang anchor point, fungsinya, dan macam mana dia boleh bekerja berkenaan dengan position, scale, rotation. Saya harap Anda sudah paham bersama dengan saya dan tutorial pendek hari ini. Nama saya Zul dan Anda sedang bersama dengan saya dalam rancangan Grammy Picture Tutorial After Effects cara mudah. Sehingga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Bye-bye.